Pendahuluan, latar belakang. Pendidikan menghadapi tantangan kompleks, siswa perlu prestasi akademik, keterampilan sosial, emosional, dan arah masa depan. Banyak siswa kesulitan memahami pelajaran, berinteraksi, atau cemas. Dukungan tepat sangat penting. Adapun rumusan masalah, bagaimana bentuk organisasi bimbingan di sekolah, bagaimana bentuk bimbingan belajar yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Adapun tujuan, mengetahui bentuk organisasi bimbingan di sekolah dan bimbingan belajar yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Organisasi bimbingan dan bimbingan belajar. Organisasi bimbingan terstruktur dan bimbingan belajar efektif adalah fondasi lingkungan pendidikan inklusif. Organisasi bimbingan mengatur layanan, bimbingan belajar, mengatasi kesulitan spesifik dan keduanya saling mendukung. Untuk organisasi bimbingan di sekolah. Organisasi bimbingan di sekolah berpusat pada layanan bimbingan, konseling, bimbingan dan konseling atau BK untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang pertama, pola generalis. Tanggung jawab BK disebarkan ke semua pendidik dan staf. Guru BK sebagai koordinator, keunggulan, layanan merata, kekurangan, butuh koordinasi kuat. Yang kedua, pola spesialis. BK ditangani tenaga ahli khusus, unit testing, konseling, dan karir. Keunggulannya, layanan profesional, kekurangannya biaya tinggi dan kurang merata. Yang ketiga, pola kurikuler. BK diajarkan sebagai mata pelajaran oleh konselor, keunggulan, terstruktur, terprogram, kekurangan. Siswa dapat melihat sebagai mata pelajaran kurang fleksibel. Dan yang terakhir, pola relasi manusia. Fokus membangun relasi antar manusia dalam kelompok perkembangan. Konselor dan guru sebagai pendamping. Keunggulannya, suasana nyaman, mendorong kolaborasi. Kekurangannya, butuh waktu, beberapa siswa mungkin tidak nyaman. Struktur organisasi BK, Depdiknas 2008. Pola organisasi BK yang ditetapkan Depdiknas, sekarang Kemendikbudristek, adalah standar nasional yang melibatkan seluruh personel sekolah dan pihak luar. Penjelasan, melibatkan seluruh personel sekolah, pimpinan, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, staf, dan pihak luar, orang tua, komunitas. Guru BK profesional menangani layanan dengan beban kerja 150 sampai 250 siswa per tahun. Adapun struktur organisasi, yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan BK. Yang kedua, koordinator BK. Guru BK profesional mengatur dan memimpin layanan. Yang ketiga, tim BK. Guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, staf administrasi. Dan yang keempat, komite BK. Orang tua, komunitas, lembaga terkait memberikan dukungan. Adapun keunggulannya, menciptakan layanan BK komprehensif dan terintegrasi, mendorong kolaborasi sekolah, orang tua, dan komunitas, memastikan pelaksanaan sesuai standar nasional. Baik, teman-teman bisa melihat contoh struktur organisasi BK di samping peran BK dalam motivasi akademik. Motivasi penting untuk keberhasilan studi. Tantangan seperti stres akademik, lingkungan tidak kondusif, dan kurangnya dukungan sosial dapat menurunkan motivasi. Penelitian menunjukkan layanan bimbingan dan konseling atau BK berperan penting dalam meningkatkan motivasi akademik. Layanan dasar, individual, terarah,
dan dukungan sistematis untuk guru serta orang tua menciptakan lingkungan belajar kondusif. Pendekatan konseling yang sistematis membantu siswa menyadari pentingnya pendidikan dan meningkatkan kemampuan akademis serta sosial mereka. Implementasi BK yang efektif dapat mengatasi kurangnya motivasi belajar siswa. Strategi mengatasi kesulitan belajar. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar berbeda. Guru perlu strategi efektif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Identifikasi penyebab. Faktor internal, minat, konsep dasar, kecemasan. Atau eksternal, metode pengajaran, lingkungan, dukungan orang tua. Metode pembelajaran beragam. Gunakan proyek, diskusi, tanya jawab, teknologi, video, aplikasi interaktif untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Bimbingan dan dukungan individu. Pendampingan individu, tutor sebaya, sesi remedial untuk siswa yang kesulitan. Lingkungan belajar positif. Motivasi, penghargaan, komunikasi baik, kurang tekanan akademik berlebihan. Libatkan orang tua. Laporan perkembangan strategi belajar di rumah, seminar pendidikan, konsultasi. Bimbingan belajar efektif. Bimbingan belajar adalah proses bantuan untuk mengembangkan kemampuan belajar siswa secara optimal, mengatasi hambatan akademik, dan mencapai hasil maksimal. Pengertian bimbingan belajar. Bantuan berupa arahan, motivasi, strategi, dan pendampingan khusus. Tujuannya agar siswa belajar mandiri, efektif, dan mencapai hasil maksimal. Menurut Oimar Hamalik, bimbingan belajar membantu siswa mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuan, serta mengatasi masalah belajar secara efektif dan efisien. Tujuan bimbingan belajar: mencari cara belajar efisien dan efektif, menunjukkan cara mempelajari dan menggunakan buku pelajaran, memberikan informasi tentang pemanfaatan perpustakaan, membuat tugas sekolah dan persiapan ulangan atau ujian, memilih bidang studi sesuai bakat, minat, kecerdasan, dan kondisi fisik. Prinsip-prinsip bimbingan belajar. Yang pertama, individualisasi. Bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa. Yang kedua, kerahasiaan. Informasi siswa dijaga kerahasiaannya untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, keterpaduan. Melibatkan semua pihak terkait seperti guru, wali kelas, konselor, serta orang tua. Yang keempat, kedinamisan. Program bimbingan harus adaptif terhadap perubahan perkembangan siswa. Yang kelima, keterbukaan. Siswa didorong untuk jujur, serta konselor transparan dalam memberikan solusi. Yang keenam, kegiatan terancana. Dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dari asesmen hingga evaluasi. Yang ketujuh, kemandirian. Membantu siswa agar lebih mandiri dalam belajar dan mengambil keputusan akademik. Yang ke-8, pengembangan potensi. Membantu siswa mengembangkan potensi akademik, sosial, dan berpikir. Yang ke-9, preventif dan kuratif. Mencegah masalah belajar dan mengatasi kesulitan yang sudah terjadi. Yang ke-10, kesinambungan. Bimbingan berlangsung terus-menerus
mengikuti perkembangan siswa. Bentuk-bentuk bimbingan belajar efektif. Yang pertama, bimbingan individual, seperti tatap muka, fokus pada masalah spesifik siswa, materi disesuaikan, dan monitoring berkala. Yang kedua, bimbingan kelompok. Kelompok kecil yang berisikan 6-10 siswa dengan masalah serupa, diskusi strategi, berbagi pengalaman, serta latihan bersama. Yang ketiga, bimbingan teknik belajar, manajemen waktu, teknik mencatat, seperti mind mapping, strategi membaca efektif, cara mengerjakan soal, juga belajar sesuai gaya. Yang keempat, bimbingan motivasi belajar, penguatan positif, menjelaskan pentingnya belajar, menetapkan tujuan, dan menganalisis penghambat motivasi. Yang kelima, remedial teaching, pembelajaran ulang, latihan tambahan, tugas disederhanakan, metode berbeda, dan pendamping intensif. Yang keenam, konsultasi belajar, siswa menyampaikan kesulitan, serta konselor memberi solusi, menyusun rencana aksi, dan menemukan faktor penghambat. Yang terakhir, bimbingan keluarga, kerjasama dengan orang tua, suasana rumah tenang, fasilitas memadai, bimbingan PR bijak, serta penghargaan prestasi. Organisasi bimbingan dan konseling, BK, di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara akademik, pribadi, sosial, dan karier. Melalui struktur organisasi yang jelas, program BK dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Peran guru BK tidak hanya membantu siswa mengatasi masalah belajar, tetapi juga memotivasi, membimbing, dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Pelaksanaan bimbingan belajar yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip BK, seperti kerahasiaan, keterbukaan, kemandirian, dan keberlanjutan. Berbagai bentuk bimbingan belajar, baik individu maupun kelompok, memungkinkan layanan BK menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Dengan demikian, bimbingan dan konseling di sekolah menjadi sarana penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan perkembangan diri secara menyeluruh.